Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, yaitu menganalisis konflik mengenai hak asasi manusia. Dari tema tersebut, kami mengambil atau mengangkat konflik permasalahan bullying yang terjadi di dunia pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, dapat kita ketahui terlebih dahulu definisi atau arti dari bullying. Bullying dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan dan semakin marak terjadi di dunia pendidikan, terutama di jenjang sekolah dasar. Yang dapat kita ketahui yaitu terdapat 6 kategori kasus bullying. Yang pertama ada kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung merupakan tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mendendang, mengunci seseorang dalam ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian kontak verbal langsung. Kontak verbal langsung merupakan tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Perilaku nonverbal langsung ini merupakan tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku nonverbal tidak langsung. Perilaku nonverbal tidak langsung ini merupakan tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, kemudian sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Kemudian yang kelima yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang terakhir yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan pelecehan yang dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik atau verbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor penyebab yang menjadi adanya bullying. Sebelumnya, tadi sudah dijelaskan ya, apa arti dari bullying tersebut. Nah, jadi faktor yang pertama dari adanya bullying yaitu pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Terjadinya bullying bisa jadi karena pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Jika seorang anak melihat perkelahian antara orang tuanya dan si anak tersebut mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, otomatis anak akan berisiko melakukan atau mempraktekannya apa yang dilihat tadi di rumah dipraktekkan di sekolah dengan temannya. Yang kedua, kurang perhatiannya orang tua di rumah. Terkadang terdapat beberapa orang tua yang sangat sibuk sehingga tidak bisa membantu anaknya belajar, mendampingi mereka buat bermain. Nah, itu menjadi faktor kedua terjadinya bullying di sekolah. Untuk mendapat perhatian lebih, sang anak tersebut akan melakukan bullying di sekolah. Semakin dimarahin oleh guru, si bullying ini akan merasa senang dan mendapat perhatian lebih di sekolah karena di rumah tadi mereka tidak mendapat perhatian oleh orang tuanya. Penyebab yang ketiga yaitu terlalu dibebaskan oleh orang tua. Ada sebagian orang tua yang terlalu bebas mendidik anaknya dan selalu mengizinkan anaknya untuk melakukan apapun itu asalkan si anak merasa senang dan puas. Perilaku orang tua tersebut disebut dengan perilaku pola asuh permisif, sehingga si anak tersebut akan merasa bebas melakukan apapun tanpa punya rasa bersalah. Penyebab yang keempat yaitu
senang mengejek orang lain. Awalnya sih mengejek cuma buat bahan bercandaan ya, tapi mengejek orang lain ternyata bisa membuat si korban ini sakit hati. Apalagi biasanya ejekan tersebut menyangkut ekonomi, ras, fisik, kemampuan, seperti itu. Demikian penjelasan singkat mengenai bullying. Kemudian dapat kita simak lebih lanjut mengenai wawancara permasalahan bullying yang terjadi di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Saya Junaidi Sujarna, mahasiswa dari Universitas PGRI Jakarta. Tujuan saya ke sini untuk mencari tahu informasi tentang kasus bullying di sekolah ini. Yang untuk pertama saya tanyakan kepada ibu, apakah di sekolah ini tuh masalah bullying ini dianggap penting atau gimana di sekolah ini? Ya, kasus bullying itu memang kami anggap penting karena itu menyangkut hak anak. Ada anak mestinya yang hak-haknya tidak terlindungi, sehingga kami mengedepankan kasus bullying ini untuk segera diatasi. Terus habis itu kan biasanya kan ada yang melakukan bullying terhadap teman-temannya gitu. Kebijakan yang ibu sendiri lakukan untuk menanggulangi kasus bullying itu gimana? Ya, yang pertama ada kebijakan tertulis. Kami membentuk satu tim, itu namanya tim sekolah ramah anak. Di dalamnya itu ada kegiatan yang menyangkut bullying tadi. Kemudian yang kedua, itu yang masih kebijakan tertulis, kami membentuk tim juga monitoring evaluasi terhadap tidak hanya kasus bullying, tapi semua kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, termasuk mungkin diantaranya terkait dengan aman bencana, dengan tindak-tindak yang sekiranya negatif yang melanggar kebebasan itu kami berikan. Itu yang komitmen tertulis bagi kami. Kemudian pada pelaksanaannya kami melibatkan juga siswa, melibatkan guru, juga melibatkan orang tua. Sehingga kami ada perencanaan terhadap program yang kami lakukan itu. Kami mengadakan sosialisasi tidak hanya bullying juga, tapi secara umum kasus kekerasan yang ada pada anak. Kemudian pelaksanaannya itu kami adakan pencatatan juga terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian ada pemantauannya. Kami libatkan di sini anak melaporkan kasus bullying kami catat. Kemudian kami tindak lanjuti. Karena di SD itu guru kelas, maka lebih banyak yang menangani guru kelas. Tetapi seandainya nanti di tingkat kelas itu kita tidak bisa mengatasi, maka wali kelas itu biasanya melaporkan ke saya sebagai kepala sekolah. Itu kami tindak lanjuti bersama antara guru kelas dengan kepala sekolah. Tindakannya memang macam-macam. Itu ada yang terakhir bisa mulai dari hal yang ringan memberikan nasihat-nasihat kepada pelaku bullying itu. Kemudian nanti kalau dimasukkan kalau tidak bisa diperbaiki masih selalu begitu, kami bisa menggunakan surat pernyataannya anak tersebut membuat pernyataan. Kalau memang masih dilakukan lagi, itu kami undang orang tua untuk datang. Ini kasus seperti ini baru saja kami tangani. Jadi kasus bullying memang marah sekali. Apalagi anak-anak kemarin mengalami masa pandemi yang 2 tahun itu memang begitu luar biasa kami dalam menangani kasus ini. Sehingga pemantauannya itu kami tidak kami sendiri yang bekerja, tapi kami melibatkan tim monitoring evaluasi kasus. Yang terjadi di sini kami pernah juga bekerja sama dengan Gading Kamtipmas, itu menangani kasus yang seperti itu.
Ini untuk di kelas mana ya Bu? Itu kasusnya juga itu Bu. Yang kemarin kami tangani itu di kelas 6. Karena kelas 6 itu kan kemarin 2 tahun masa pandemi tidak bersekolah. Padahal anaknya sudah masuk kelas tinggi, sehingga arah pergaulan mereka itu sebenarnya di luarnya. Kasus itu diawali di luar sekolah, di luar jam sekolah. Nah, begitu seperti itu mendapatkan pergaulannya dengan teman-teman yang batas usianya lebih tinggi, anak-anak SMP, dibawa ke sekolah. Pada saat di sekolah inilah hal-hal yang didapat dari luar itu diterapkan di sini. Sehingga memang itu luar biasa bagi kami untuk menangani hal seperti ini. Dan alhamdulillah kami mempertemukan antara anak dengan orang tua. Jadi dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ada di kami sampaikan ada anak, ada orang tua. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi dua-duanya ada. Begitu dua-duanya ada, nanti endingnya secara kondusif paling tidak anak itu meminta maaf dengan orang tua itu bersama-sama itu, karena tidak hanya satu dua anak, itu biasanya berkelompok. Yang kami tangani kemarin berkelompok, karena sudah kelas tinggi itu kan apa namanya? Ciri perkembangannya kan memang berkelompok ya. Nah itu sehingga kami satu kelompok itu tidak semua anak juga, tapi satu kelompok ini seperti sudah membentuk circle gitu. Nah itu kami libatkan orang tuanya di saat itu, dua-duanya ada, data kami buka semuanya, kemudian orang tua tahu, anak tahu, pengakuan anak itu, kejujuran anak kita ambil di depan orang tuanya, memang tidak dia mengaku melakukan seperti itu. Ada bukti-buktinya juga, sehingga kami solusi kondisi ini akan dilihat ada hasilnya, karena di depan itu benar-benar anak orang tua saling minta maaf dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi. Mungkin cukup Ibu untuk wawancara dari saya, bila ada salah kata dari saya mohon maaf.